Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Al-Quran ungkap rahasia alien di planet lain. Ini faktanya. Sahabat, sampai saat ini seluruh dunia masih dibingungkan dengan kebenaran isu alien yang hidup di planet lain di luar bumi. Informasi mengenai UFO pun selalu dikaitkan dengan kehidupan makhluk asing tersebut. Tapi, bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah memang benar ada makhluk hidup lain yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia, hewan, dan tumbuhan? Apakah benar alien itu nyata adanya? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Sahabat, buku sains dalam Al-Quran berjudul Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tayarah mengatakan bahwa Al-Quran ternyata membenarkan adanya makhluk lain di luar bumi. Hal ini yang kita maksud adalah alien. Hal itu dibenarkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu semua makhluk melata, dan para malaikat hanya bersujud kepada Allah, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri." An-Nahl ayat 49. Selain ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersabda di ayat lain, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki." Asy-Syura ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan dalam surat An-Nur ayat 45, di mana semua makhluk melata yang diterangkan sebelumnya adalah terbuat dari air. Dan Allah menciptakan semua makhluk melata dari air. An-Nur ayat 45. Dari penjelasan tersebut, mungkin sebagian dari Anda berpendapat kalau malaikat termasuk dalam kelompok melata yang disebutkan. Tetapi itu pandangan yang salah. Sebab malaikat terbuat dari cahaya dan tidak berjalan di atas bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan dabbah atau makhluk melata itu ialah makhluk hidup yang anggota tubuhnya disusun dari air sebagai unsur pembentuk utamanya, dimanapun makhluk itu berada. Pengertian itu sesuai dengan firman Allah. Dan Allah menciptakan semua makhluk melata dari air. Sebagian dari mereka ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nur ayat 45. Penjelasan sains terkait adanya makhluk lain di luar bumi. Dalam buku yang sama diterangkan bahwa sejumlah pakar astronomi menyatakan tidak aneh jika terdapat kehidupan di sebagian benda-benda angkasa. Yang aneh adalah jika di sana tidak ada kehidupan. Badan Antariksa Amerika, NASA, mengumumkan meteorit yang jatuh di Australia beberapa waktu lalu mengandung zat asam amino. Zat ini merupakan mineral utama pembentuk kehidupan. Dengan demikian, kehidupan lain di luar bumi adalah mungkin adanya. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu lebih tahu tentang semua yang ada di langit dan di bumi." Al-Isra ayat 55. Bentuk alien. Kita berpikir alien sebagian besar terdiri atas karbon seperti kita. Kita harus mencari planet yang memiliki karbon. Jika kita berpikir mereka bergantung pada air, kita harus mencari planet dengan air. Beberapa di antaranya telah kita temukan. Di bumi, semua kehidupan berbaris karbon dan membutuhkan air. Apakah semua kehidupan alien juga begitu? Terkadang ilmuwan membuat tebakan berdasarkan proses yang disebut evolusi konvergen di bumi. Ini terjadi ketika sifat yang berbeda, seperti mata atau anggota badan, berevolusi beberapa kali dalam kelompok organisme yang berbeda. Misalnya, organ mata telah berevolusi beberapa kali pada makhluk di bumi. Jadi kita mungkin berpikir bahwa alien juga memiliki mata. Masalahnya adalah bahwa spesies yang berbeda di bumi bukanlah contoh independen, karena mereka semua berasal dari satu kesatuan leluhur. Semua kehidupan di bumi berhubungan. Mata mungkin umum di planet yang terang seperti bumi.
namun tidak planet yang gelap. Mata mungkin umum dalam kehidupan berbaris DNA, namun tidak demikian pada kehidupan lainnya. Pilihan lain adalah menggunakan kimia dan fisika. Makhluk hidup membutuhkan banyak energi dan banyak reaksi kimia. Air adalah tempat terbaik bagi reaksi kimia. Demikian pula, karbon sangatlah baik dalam membentuk molekul besar, panjang, dan kompleks yang membentuk kehidupan yang kompleks. Argumen ini mendukung pencarian kehidupan berbaris karbon di planet-planet yang ada air. Di sisi lain, ada airan yang baik untuk pengganti air, seperti metana cair. Selain itu, ada juga bahan kimia lain, seperti silikon yang dapat membentuk ikatan rumit. Mungkin kita harus mencari kehidupan silikon di planet metana cair. Faktanya, beberapa ilmuwan ingin mengeksplorasi Titan, sebuah bulan dari Saturnus yang tampaknya ditutupi lautan metana cair. Ada satu hal, menurut saya, yang kita ketahui tentang alien seperti kita. Mereka pasti produk evolusi melalui seleksi alam. Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui isyarat dari Al-Quran bahwa tidak mustahil adanya keberadaan makhluk lain di luar planet bumi atau sering kita sebut alien. Ini salah satu kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Pencipta. Semoga sahabat dan kita semua yang hanya serupa debu alam semesta ini dalam fase kehidupan ini bisa menjadi salah satu makhluknya yang taat dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.